Hai semuanya, berhubung banyak sekali dari kalian yang tanya apa itu GESAR, aku buatin video hari ini khusus untuk jelasin ke kalian tentang metode self-development ini yang aku pelajari sejak tahun 2018 dengan suamiku. Jadi awalnya itu kita nggak ada yang namanya rencana buat mempelajari metode self-development. Tapi di 6 bulan awal pernikahan kita mengalami suatu situasi yang waktu itu nggak bagus untuk rumah tangga kita. Akunya ada frustrasi, sering ngerasa depresi, sendirian, tinggal di luar negeri, nggak tahu apa yang harus dilakukan, jauh dari keluarga, dan aku melampiaskan ketidakpuasan aku dan kesedihan aku terhadap suamiku, dan dia juga jadi ke-trigger gitu. Kita nggak punya masalah yang benar-benar serius dengan finansial dan sebagainya tentang kepercayaan perselingkuhan gitu nggak ada. Cuman pada waktu itu kayak sesuatu yang pernah terjadi di masa laluku gitu, selalu nge-trigger aku untuk ngerasa kayak this is not life that I want, kayak aku nggak bisa nerima kehidupan yang aku punya pada waktu itu. Jadi pada saat yang sama suamiku juga memiliki hobi atau ketertarikan dengan metode self-development. Suamiku udah coba banyak metode self-development sebelumnya, bahkan sebelum ketemu dan aku dia udah coba berbagai macam metode yang bisa ngebantu untuk mengenali jiwa lebih jauh, yang bisa ngebantu buat menyadari apa yang terjadi dengan diri kita, dengan perasaan kita, dengan tindakan kita. Dia udah sering yang namanya meditasi, yoga, dan sebagainya. Aku nggak tahu lah apa aja yang dia udah pernah coba. Tapi menemukan GESAR bukanlah sesuatu yang baru buat dia gitu loh. Jadi dia yang awalnya menemukan metode GSR ini. GSR ya, kalau kita sebutnya di Indonesia, bahasa Indonesianya. Jadi GESAR. Kalau bahasa Inggrisnya itu GSAR kita sebutnya. GESAR ini adalah nama metode. Jadi nggak ada kepanjangannya. Kalau kalian tanya kepanjangannya apa? Kepanjangannya ada sih dalam bahasa Rusia ya. Tapi aku nggak tahu gimana cara nyebutinnya. Cuman kalau bahasa Inggrisnya kita tahu bahwa ini adalah metode self-development yang mendalam. Yang superior, yang terbaru pada saat ini di dunia. Karena banyak orang nggak tahu. Tapi hari ini aku akan kenalin kalian sedikit tentang GESAR dan apa itu. Dan gimana metode ini bisa ngebantu kita untuk nyelesain masalah apapun dan mencapai goals apapun. Di tahun 2018 itu suamiku ya yang pertama belajar. Karena dia berbahasa Rusia dan metode ini sendiri ditemukan oleh orang Rusia yang merupakan peneliti. Beliau sendiri sudah kurang lebih 30 tahun mempelajari metode banyak banget. Apa yang kalian tahu pada saat ini di sosial dia udah tahu duluan. Metode contohnya dari psikologi, family constellation, konstelasi keluarga kalau misalnya kalian pernah dengar. Kemudian hipnoterapi dan sebagainya itu dia tahu semuanya dan dia udah praktikin. Dan pada awalnya beliau ini yang bernama Dmitri Ustinov, itu tuh nggak ada yang namanya rencana buat menciptakan sebuah metode. Jadi dia tuh nggak ada rencana kayak mikir oke, aku bakal buat metode dan jual ini ke orang, itu nggak ada. Jadi awalnya dia kayak coba berbagai macam metode yang lain dan nggak menemukan solusi terbaik dari masalah yang dia punya. Karena beliau juga manusia biasa, orang biasa pada awalnya, dan mencoba untuk menyelesaikan masalah yang dia punya dari berbagai aspek gitu. Dan pada akhirnya dia coba-coba dan gak ada tuh metode yang bisa menyelesaikan masalah untuk selamanya, dan kemudian seorang manusia ini benar-benar bisa merubah nasibnya, benar-benar berubah total gitu, gak ada dia temukan. Sampai pada akhirnya dia menciptakan GESAR. Dan metode GESAR ini udah ada sejak tahun 2014. Cuman diketahui oleh banyak orang itu setelahnya gitu. Kayak orang mulai datang ke dia dan melakukan sesi GESAR dan melihat hasil dari sesi tersebut. Dan aku dengan suamiku belajar di tahun 2018. 2018 itu suamiku dia sesi duluan dan aku pada waktu itu agak speechless ya, agak shock gitu sih. Shock karena ngelihat perubahannya luar biasa keren. Suamiku setelah dia menggunakan metode GESAR, pribadinya berubah. Dia jadi kayak orang yang berbeda gitu. Padahal itu adalah suami yang sama, tetapi cara dia memperlakukan aku, cara dia mengatasi situasi, cara dia bersikap itu benar-benar berubah. Dan kayak aku marah, dia tuh nggak ada respon yang kayak marah gitu loh. Dia sweet banget dan itu yang buat aku yang kayak nggak normal sih ini. Karena manusia normal kalau misalnya kita trigger dia untuk marah, trigger dia untuk kayak kita amukin gitu ya, pasti dia tuh bakalan balik serang kita gitu kan, fight dengan kita. Itu tuh enggak, dan aku awalnya mikir mungkin dia acting gitu, tapi selama beberapa hari berlangsung dia tetap sama dan bahkan lebih baik, jadi pribadi yang lebih baik.
Dan aku ngeliat dia step-step di kertas, kayak melangkah di kertas menggunakan metode geser ini, dan aku penasaran dong apa itu yang ada di kertas. Hingga pada akhirnya aku mutusin buat belajar juga. Dan suamiku memperkenalkan aku dengan modul 1 geser. Oh, sorry. Modul 1 GSR. Modul 1 ini adalah modul dasar di geser. Dan pada waktu itu nggak ada yang namanya modul 1 dalam bahasa Indonesia. Sekarang sudah ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol. Jadi dari berbagai belahan dunia bisa belajar modul 1 geser. Apa itu modul 1 geser? Ini adalah modul dasar di geser. Geser sendiri memiliki 8 modul. 9 ya sekarang. Tapi yang aku udah pelajari itu sampai 8 modul. Tapi sekarang itu ada 9 modul di geser. Dan di setiap modul yang diajarkan di geser itu memiliki kedalaman yang berbeda dalam fungsinya untuk membantu seseorang menemukan self-realization-nya. Kayak untuk membantu seseorang mempelajari lebih dalam tentang psyche-nya atau jiwanya, kita memiliki 9 modul. 9 modul ini memiliki level tersendiri, tapi kita nggak akan bicarain modul yang lain. Aku akan perkenalkan sedikit aja. Modul 1 adalah sesi untuk diri kamu sendiri, artinya kamu bisa menggunakan metode geser untuk memperbaiki masalah kamu sendiri dan mencapai goals kamu tanpa bantuan spesialis atau tanpa bantuan seseorang untuk menyelesaikannya. Karena kamu bisa belajar modul 1-nya, teknik dasarnya, dan kemudian masalah apapun ya udah kamu bisa pecahin, kamu mau capai goals apapun bisa dengan modul 1. Jadi ini sangat universal sekali dan bisa digunakan untuk memecahkan masalah apapun, bukan cuma relationship, uang, karir, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya modul 2. Modul 2 di geser ini adalah ketika kamu pengen bekerja dengan orang lain. Kamu pengen jadi spesialis yang melakukan sesi geser untuk orang lain. Orang yang nggak punya modul 1, atau pembisnis yang sibuk misalnya, atau orang yang malas untuk melakukan sesi kepada dirinya sendiri, kamu bisa menjadi spesialis di geser. Tetapi untuk pergi ke modul 2 geser, requirement-nya atau syaratnya adalah kamu harus memiliki modul 1 dan kamu harus bagus di modul 1-nya. Kamu harus bisa dan ngerti gimana untuk mencahin masalah kamu sendiri dan mencapai goals kamu sendiri. Jadi modul 2 training ini tersedia hampir setiap tahun dan itu dalam bahasa Inggris. Ada translatornya untuk mentranslate bahasa Rusia ke bahasa Inggris selama training. Dan itu udah banyak banget spesialis yang berbahasa asing sekarang. Cuman kebetulan di Indonesia belum ada selain saya. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik pengen menjadikan geser sebagai profesi kamu ke depannya, kamu bisa mengambil modul 2 geser. Trainingnya itu sekitar 35-an juta gitu kalau nggak salah, kalau yang pengen dapat skill untuk bekerja secara online. Karena ada 2 dia, ada skill yang kamu bisa bekerja secara offline, ada yang kamu bisa bekerja secara online, ketemu dengan klien dimanapun kamu tinggal, kamu bisa. Dan itu kayak kamu akan belajar tekniknya, gimana untuk merasakan orang lain. Ada alat juga yang kita sebut spesialis 0, ini yang di berbagai metode lain di luar sana itu nggak punya. Ketika kamu jadi modul 2 spesialis, kamu menjadi spesialis di geser, kamu akan memiliki yang namanya spesialis 0. Spesialis 0 ini adalah alat yang kita gunakan ketika kita bekerja dengan klien, yang memisahkan kita dengan personality kita. Sehingga pada saat kita bekerja dengan klien, kita merasakan klien sepenuhnya bersih apa adanya, dia jelas sebagaimana apa adanya dia. Dan kalau misalnya kamu pergi ke metode yang lain, itu nggak ada yang namanya spesialis 0. Dan konsekuensinya ketika kamu nggak memiliki spesialis 0, ketika kamu bekerja dengan orang, karena saya sendiri udah banyak bekerja dengan para psikolog ya, mereka datang kepada aku dan juga terapis dan sebagainya. Konsekuensinya ketika kamu bekerja langsung dari personality kamu sendiri, apa yang ada di klien kamu itu mulai kayak mempengaruhi inner world kamu gitu loh. Kayak ada exchange atau kita sebutnya kompensasi. Kayak kamu mulai melakukan sesuatu untuk klien kamu tetapi dengan tenaga kamu sendiri, dan itu sangat exhausted. Kemudian ada juga yang kita sebut modul 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi aku nggak akan jelasin yang lainnya lebih jauh. Aku bisa jelasin yang ketiga dan juga yang keempat. Modul 3 di geser ini juga kamu bekerja dengan orang lain, tetapi bukan untuk melakukan sesi geser atau mecahin masalahnya. Modul 3 ini adalah untuk melakukan diagnostik. Apa itu diagnostik di geser? Jadi misalnya kamu pengen membuat keputusan atas sesuatu yang penting, atau kamu kayak bingung,
untuk mengarahkan kehidupan kamu kemana. Atau kamu misalnya punya uang banyak dan kamu nggak tahu investasi yang terbaik itu pada saat kamu pengen buka usaha atau bisnis itu kemana, sehingga penghasilan kamu bisa semakin meningkat, itu kamu bisa coba diagnostik. Jadi diagnostik ini seperti peta gitu loh. Peta inner world kamu, peta jiwa kamu yang bisa menunjukkan apa yang sebenarnya harus kamu lakukan dan yang paling tepat itu seperti apa. Kemudian ada modul 4 geser, ini bekerja di bidang human destiny kita sebutnya, atau takdir manusia. Ini adalah tentang gimana kita ngerubah image, perspektif kita, perspektif orang, dan juga perspektif kita tentang bagaimana orang melihat kita di kenyataan, di sosial. Jadi kalau misalkan orang tahu misalnya image kamu adalah kamu orang yang pernah terkait dengan hutang misalnya, atau kamu adalah orang yang pernah terkait dengan masalah atau skandal dengan orang lain. Kamu pikir itu ya udah kayak kamu udah berlalu dan itu dilupakan orang gitu, enggak ya. Jadi itu menentukan bagaimana kamu bakal dilihat oleh orang untuk selamanya. Jadi kalau misalnya kamu pengen ngerubah image kamu, atau kamu pengen membuat orang di sosial atau di collective field, orang di sosial, di society itu bisa mendukung apa yang kamu lakukan, kamu bisa coba modul 4 geser untuk melakukan sesi dengan spesialis di bidang takdir manusia. Dan ini nggak ada di metode manapun untuk merubah reality, untuk merubah kenyataan, sehingga orang memiliki perspektif yang baru. Seperti kamu itu lahir kembali gitu loh. Di sosial itu tuh nggak ada, di manapun gitu ya, selain di geser. Dan ini dalam banget, aku sering banget pakai alat ini, metode ini untuk diri aku sendiri, dan juga aku sering bekerja dengan klien yang pengusaha, trainer, atau psikolog, atau coach. Biasanya kita melakukan sesi sampai ke bidang takdir manusia ini. Jadi itu singkatnya untuk modul yang lain. Kita kembali lagi ke modul 1 geser. Karena ini dasarnya, kalau kalian pengen untuk tumbuh jadi spesialis ke depannya, atau kalian pengen untuk bisa nyelesain masalah apapun lah yang ada di sosial pada saat ini dan juga di kehidupan kalian pada umumnya, modul 1 geser itu cukup ya. Jadi kalian nggak perlu harus jadi spesialis. Kalau misalnya kalian pengen hidup sejahtera dan bahagia di sosial, modul 1 geser adalah jawabannya. Jadi kita akan ngebahas tentang modul 1 geser. Ini aku hapus dulu. Pada saat dulu aku pertama kali belajar modul 1, aku belajarnya dari bahasa Rusia. Dan bahkan dengan bahasa Rusia dan keterbatasan aku mengerti modulnya, aku berhasil mengatasi masalah yang udah bertahun-tahun stuck di aku. Tentang perasaan takut, ketidakjelasan masa depan, kayak anxiety-nya aku itu bisa diatasi dengan modul 1. Jadi modul 1 ini apa? Modul 1 adalah alat yang dimana membantu kita untuk menyadari lebih dalam apa sebenarnya masalah kita dan apa goals kita. Jadi dia bekerja dengan masalah, kemudian goals. Kalau misalnya kamu nggak punya masalah lagi, kamu bisa ngelihat goals kamu apa gitu. Jadi di modul 1 geser, kita tahu bahwa manusia itu memiliki 2 strategi dalam bertahan hidup atau menjalani hidupnya. Pertama adalah strategi di mana dia pengen banget untuk hidup tuh yang dia lakukan tuh adalah apa yang dia mau gitu. Jadi kayak kamu suka melakukan sesuatu dan kamu akan melakukan terus-menerus apa yang kamu suka, kamu nikmati. Tapi kan semua orang menginginkan itu, tapi di kenyataan nggak selalu begitu ya. Karena banyak orang misalnya nggak suka kerja, tapi kamu harus tetap kerja. Jadi yang kedua, strategi yang kedua adalah untuk melakukan sesuatu bukan dengan apa yang kamu suka, berdasarkan apa yang kamu suka, tetapi melakukan sesuatu berdasarkan force atau ada paksaan. Misalnya kamu pergi ke negara yang bersalju atau tinggal di negara yang cuacanya dingin, kamu harus pakai jaket yang tebal, dan itu terpaksa kamu harus melakukan itu untuk melindungi tubuh kamu. Sama seperti kayak kamu bekerja. Kamu bekerja mungkin kamu nggak suka, tetapi selalu harus ada keharusan untuk bertanggung jawab dengan hidup kamu dan bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga kamu dan juga diri kamu sendiri gitu. Jadi ada 2 strategi seperti itu dan semua orang pengen hidup dengan strategi yang pertama, melakukan sesuatu yang aku suka dan aku akan milih sendiri apa yang pengen aku lakukan di sini. But in reality it's not like that gitu kan ya. Jadi di modul 1 geser juga kita tahu ada yang namanya inner world, ada yang namanya outer world. Dunia batin atau dunia di dalam diri kamu dan dunia di luar diri kamu. Jadi ini yang sangat detail dan banyak orang nggak tahu, tapi di geser, modul 1 geser kamu akan belajar ini lebih detail dan di sini kamu bakal tahu gimana caranya untuk membedakan masalah kamu itu sebenarnya apa sih. Dan di mana letak masalah kamu, di mana sumber masalah kamu, dan gimana untuk mengatasinya kamu harus tahu ini dulu. Jadi di inner world,
di inner world kamu itu ada beberapa level psyche. Dan di outer world kamu itu cuman ada kamu sebagai seseorang dan tubuh kamu. Jadi cuman tubuh. Tubuh adalah apa yang eksis atau yang hadir atau yang ada di kenyataan gitu ya, di reality objektif. Apa sih objective reality? Kayak ini objek loh, kayak tubuh kita ini kan adalah objek dan cuman tubuh kita doang yang kita punya di outer world atau dunia di luar kita. Tapi ada juga yang kita tahu inner world. Nah, inner world ini dia punya beberapa level. Jadi level yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya yang lebih dalam. Tapi kita nggak akan bahas yang lebih dalam. Kita perlu tahu yang pertama itu adalah level reaksi. Dan di modul 1 geser kamu akan belajar untuk membedakan energi reaksi, untuk membedakan energi informasi, dan energi perasaan atau feeling. Kita tahu ya, dalam bahasa Inggrisnya feeling. Reaction, information, feeling. Reaksi, informasi, perasaan. Jadi ketika kamu bisa membedakan 3 ini sesuatu yang banyak kita nggak pelajari gitu loh. Contohnya kayak reaksi. Apa itu reaksi? Reaksi adalah sesuatu yang terjadi secara cepat. Dan dia nggak stay untuk selamanya. Contohnya kamu pegang teko yang panas. Kayak kamu ngambil tangan kamu. Kayak, apa sih? Kayak, ya udah aku nggak mau megang lagi karena panas gitu kan. Dan itu adalah contoh daripada reaksi. Dan emosi, yang kita kenal sebagai emosi menangis, tertawa, terkejut, itu adalah termasuk dalam reaksi. Kemudian informasi. Informasi ini adalah sesuatu yang bersifat netral. Jadi kalau misalnya kamu memikirkan sesuatu dan kamu merasa sesuatu yang negatif mulai terjadi, misalnya kamu mikirin tentang pasangan kamu dan kamu mulai merasa cemburu atau sedih, itu bukan informasi yang sehat. Karena informasi yang sehat dia sifatnya netral. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kamu nggak berpikir bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, kemudian kamu suka atau enggak dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak ada seperti itu. Kalau kamu mulai kayak menilai sesuatu, ada baik atau buruknya, atau kamu menilai sesuatu seperti ini nih bukan untuk kamu atau ini untuk kamu dan kamu nggak mau atau mau, itu biasanya lebih dikontrol bukan oleh informasi dan reaksi, tetapi udah dikontrol oleh perasaan kamu, sesuatu yang lebih dalam di psyche kita, yang disadari oleh hampir semua orang, tetapi hampir semua orang juga nggak tahu gimana caranya untuk mengatasi perasaan ini, yang ternyata di metode GSR kita tahu bahwa perasaan ini adalah akar dari masalah kita. Karena perasaan itu membuat kita mengerti sesuatu nggak netral. Perasaan ngebuat kita berpikir banyak hal-hal yang negatif, overthinking. Perasaan ngebuat kita bersikap nggak adequate, nggak memadai. Misalnya kita ngelihat uang di kenyataan ya uang, cuman kertas. Tapi kenapa kamu nggak bisa mendapatkan banyak uang kalau memang uang itu adalah cuman kertas di kenyataan? Karena yang mengontrol kamu dengan tindakan kamu dan bagaimana kamu berpikir tentang uang adalah perasaan kamu. Bukan informasi, mau kamu sepintar apapun, banyak orang pintar, banyak orang sarjana, tetapi kenapa mereka nggak sukses? Karena mereka pikir bahwa masalah mereka tuh di informasi, seberapa pintar kamu harus berpikir, kemudian itu yang menentukan kesuksesan kamu. Enggak. Atau gimana kamu bersikap? Kamu bisa tulis list apa yang harus kamu lakukan, mencoba untuk disiplin, kamu udah coba semuanya, terapin semuanya, misalnya kamu pergi ke coach atau kelas training apa gitu, yang buat kamu untuk jadi orang yang konsisten atau disiplin. Kamu udah coba nih, tapi tetap aja kayak nggak ada yang berubah gitu dengan karir kamu, atau percintaan kamu, atau kesehatan kamu. Mau diet nggak bisa, misalnya nggak bisa kurus. Contoh simple seperti itu. Karena yang merupakan masalah kamu itu bukan di informasi atau reaksi, tetapi lebih dalam, di perasaan. Perasaan ini adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang kalau misalnya kita lihat di ChatGPT mengatakan bahwa perasaan itu ada beberapa warisan kayak biologis, ada juga warisan dari sosial, dari lingkungan, dan juga ada warisan dari leluhur. Dan itu mengontrol kita secara tidak sadar, tetapi banyak orang juga yang sadar bagaimana perasaan itu mulai mengontrol mereka, dan orang yang memiliki banyak sumber daya biasanya mereka bisa supres perasaan, kayak menekan itu, jadi itu nggak terlalu mempengaruhi mereka. Tapi kebanyakan orang nggak mampu untuk yang namanya supres atau menahan perasaan yang mengontrol mereka. Jadi itulah kenapa kamu butuh modul 1 geser, karena modul 1 geser bantu kamu buat mengatasi perasaan yang negatif, yang buruk, yang buat kamu nggak bisa mencapai goals kamu dengan teknik yang sangat
efisien dan juga simple, mudah, dan bisa dipraktikkan oleh siapapun tanpa kamu harus punya background psikologi, tanpa kamu harus punya background kamu pernah belajar self-development, bahkan ibu rumah tangga pun bisa belajar ini. Jadi perasaan ini adalah sesuatu yang bukan milik kita. Ini diwariskan di alam bawah sadar kita oleh family system kita, seperti program sejak kita lahir gitu. Dan perasaan digeser, itu ada banyak jenisnya gitu, yang kita pelajari juga dengan modul 1 geser. Dan ketika kamu bisa mengatasi perasaan kamu, ketika perasaan negatif, perasaan buruk kamu bisa hilangkan, itu ngebantu kamu untuk berpikir jernih, ngebantu kamu untuk bersikap memadai. Jadi apa yang harus kamu lakukan gak akan sulit lagi untuk melakukannya gitu loh. Karena kalau misalnya kamu sehat, kamu memiliki sumber daya yang banyak, mental kamu lebih sehat, lebih aware, itu kamu kayak nggak perlu menyulitkan diri kamu dalam banyak hal. Kayak kita tuh alaminya tuh selalu pengen berkembang gitu di dalam hidup. Apa yang membuat kita nggak mau berkembang, apa yang membuat kita malas, apa yang membuat kita ngerasa bahwa kita nggak bisa, itu semuanya adalah perasaan ini yang menahan kita, yang mengontrol kita. Dan dia lebih besar daripada kita, karena itu dari leluhur kita. Misalnya, kalau misalnya zaman dulu ada kakek, nenek moyang yang katakanlah mau pergi berperang gitu kan, untuk membela keluarganya, pas di perjalanan meninggal gitu. Nah, semangat ini, semangat untuk survive. Kita butuh perasaan untuk survival kan ya. Orang banyaknya berkata seperti itu di sosial. Perasaan itu berguna karena itu ngebantu kita buat survival, tapi nggak semua perasaan itu positif gitu loh. Perasaan yang begitu berat, ada trauma di situ. Perasaan yang buat kamu stuck di dalam hidup, itu bukan buat kamu untuk survive, itu nggak bisa kamu gunakan buat survival. Hanya perasaan yang memiliki sumber daya seperti keinginan untuk berperang tersebut, itu kan keinginan untuk membela keluarga, dan kamu mungkin bisa sukses dengan ini. Nah, itu juga memiliki distorsinya gitu loh. Ketika nenek moyang kita mati, atau ketika kakek nenek moyang kita meninggal, bahasanya yang lebih lembut meninggal, semangat tersebut tuh kayak ada distorsinya. Yang buat kamu mungkin ketika kamu berkarir, kamu pengen bersemangat, kamu lupa tentang kesehatan kamu, dan kamu pada akhirnya sakit dan meninggal ketika kamu udah sukses. Jadi itu efeknya gitu di alam bawah sadar, efek di kenyataannya bisa seperti itu. Jadi dengan geser, kita membersihkan apa yang mengganggu sumber daya atau resource kita yang diberikan oleh family system kita atau sistem keluarga kita atau leluhur kita. Sesuatu yang buruk, yang negatif, itu kita bisa hilangkan. Kita memberikan tempat pada mereka yang hidup sengsara pada waktu dulu, dan membuat sumber daya yang mereka punya itu mengalir ke kita dengan versi yang lebih bersih. Dan itu yang ngebantu kita untuk sukses, untuk bisa mencapai apa yang kita mau, dan bisa taking care of our relationship, bisa bantu kita untuk rawat rumah tangga, percintaan, kontak kita dengan anak, kesehatan, dan lain-lain. Jadi, so good method. Metodenya bagus banget. Kemudian kita bahas tentang outer world, karena ini banyak banget orang yang misunderstand gitu loh, kayak nggak ngerti bahwa inner world kita ini adalah apa yang kita pikirkan, tindakan kita, emosi kita, itu adalah bagian dari inner world, perasaan kita. Dan di kenyataan cuman ada tubuh kita. Dan tubuh dia hidup dengan aturannya sendiri. Tetapi ada yang kita sebut 5 indera atau 5 sense yang menghubungkan inner world ini dengan tubuh kita. Ketika kita mendengar, ketika kita melihat, ketika kita merasa, ketika kita meraba, ini kan gimana kita berinteraksi dengan kenyataan kita ya. Dan 5 indera ini ngebuat kita mulai berpikir, mulai merasa, mulai mengerti, mulai bertindak gitu. Jadi, kalau misalnya kamu pengen mendapatkan solusi efektif dari gimana kamu bisa menyelesaikan masalah dan goals yang kamu punya, belajar modul 1 geser. Kalau kamu punya keinginan untuk mempraktikkan metodenya sendiri. Kalau misalnya enggak, kamu juga bisa datang dengan spesialis, kamu ceritain apa masalah kamu, dan spesialis dengan metode geser akan menaruh perasaan kamu atau masalah kamu di kertas. Karena kita menggunakan kertas, di geser kita menggunakan kertas kosong seperti ini, kertas memo seperti ini, untuk menjadikannya link ke alam bawah sadar kita. Kemudian dengan teknik geser, kita bisa menemukan berbagai macam skenario yang pernah terjadi dengan kakek nenek moyang kita, yang mempengaruhi skenario kehidupan kita juga, drama di dalam kehidupan kita, perjalanan di kehidupan kita, dan membuat skenario ini untuk nggak dimainkan lagi gitu loh. Jadi kamu nggak perlu memainkan sesuatu yang sulit di kenyataan, kamu melakukan sesi selama 1 atau 2 jam,
Dan ya udah, masalah kamu selesai gitu loh. Kayak kamu mulai menjalani kehidupan bukan berdasarkan skenario atau program lahir dari leluhur kamu yang sulit, tetapi kamu bisa menjalani kehidupan yang lebih mudah. Itu yang terjadi ketika kamu melakukan sesi GSR. Jadi di GSR ada yang kita sebut simptom. Simptom adalah masalah yang pengen kita selesaikan atau goals yang pengen kita capai. Dan itu akan kita taruh di kertas, kemudian kita melakukan sesi dengan itu. Baik itu spesialis melakukan sesi dengan kamu, atau untuk kamunya cuma duduk, ya udah perhatikan spesialis melakukannya, atau kamu bisa coba modul 1 GSR. Untuk belajar modul 1 GSR, aku akan berikan kalian link untuk dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesianya di kolom deskripsi di YouTube ini. Kalau misalkan yang berniat, silahkan purchase atau beli modul 1 GSR-nya. Dan kalian juga bisa chat aku personally di Instagram aku yang bakal aku paparkan juga di kolom komentar, kolom deskripsi di bawah ini. Dan aku akan ajarkan kalian gimana untuk menggunakan metode modul 1 GSR ini dengan efektif. Sampai kalian bisa. Dan itu gratis dari aku. Tapi kalian harus punya modulnya dulu kalau misalnya kalian pengen aku bimbing. Kita mungkin bakal ketemu secara grup banyak orang gitu dalam satu pertemuan Zoom. Dan kita akan lihat sama-sama gimana untuk kamu bisa belajar dan bisa mempraktikkan ini dengan baik untuk diri kamu sendiri. Atau kalau misalnya kamu nggak punya waktu misalnya, atau pengen coba dulu untuk melakukan sesi GSR dengan spesialis juga bisa. Kamu bisa kontak aku di Instagram. Di situ ada price list atau biaya yang aku jabarkan untuk 1 kali sesi berapa, kemudian beberapa kali sesi berapa. Jadi aku sendiri udah bekerja sebagai spesialis GSR dari tahun 2019. 2019 aku jadi mentor atau kurator yang mengajarkan modul 1, makanya aku bisa mengajarkan kalian. Pada saat ini ada sekitar 35 orang kurator atau mentor GSR di metode GSR itu sendiri dari ribuan orang yang belajar, dan aku adalah salah satunya. Kemudian ada juga spesialis GSR itu udah sekitar 500-an orang pada saat ini, dan dari berbagai belahan dunia. Dari Amerika, dari Eropa, dari Rusia, dari Cina, dari Indonesia, aku. Kemudian ada juga yang menjadi expert di GSR. Expert adalah seseorang yang membimbing kamu secara pribadi setiap bulan. Kamu hanya tinggal bayar. Expert, kamu harus punya modul 1 dan itu kamu bayar sejumlah uang. Dan expert ini akan membantu kamu buat grow. Dan expert setiap hari ada buat kamu. Untuk bantu kamu, untuk ngeliat masalah kamu apa, untuk dengerin kamu. Jadi kamu langsung kontak dengan expert itu sendiri, nggak melalui manajer, nggak melalui administrator gitu, nggak. Ada expert kamu yang langsung ngebantu kamu turun tangan selama 1 bulan setiap hari, dan kamu bisa ambil beberapa bulan expert guidance, kita sebutnya bimbingan expert, dan itu yang ngebantu kamu buat grow gitu. Dan aku adalah expert juga pada saat ini di GSR, dan aku expert level 4, ada 10 level, setiap level memiliki kedalaman dan keahlian dan juga keterampilan, kualitas keterampilan yang berbeda. Dari 1 sampai 4 itu adalah yang kita sebut sebagai top expert atau top spesialis, dan aku adalah bagian dari level tersebut gitu. Jadi kalian bisa tahu bahwa level aku, pengalaman aku bekerja itu udah lumayan diperhatikan di GSR sistem itu sendiri. Karena aku udah banyak merubah kehidupan klien aku, udah banyak kasus yang aku ciptakan gitu. Contohnya ada klien aku yang pengen meningkatkan penghasilan, nggak percaya dia kalau penghasilannya bisa ditingkatkan dari 2.000 euro jadi 10.000 euro sekarang per bulan, dan itu udah beberapa bulan terjadi. Ada juga klien aku dari Indonesia, dulu pas COVID-19 dia itu pernah takut kehilangan pekerjaan, setelah dengan bimbingan aku pribadi di expert guidance dari penghasilan 4 juta, sekarang udah 12 juta penghasilannya sebulan. Dan itu pekerjaannya sama, cuman dia naik angkat. Karena dia melakukan sesi dengan dirinya sendiri, dan apa yang buat dia nggak percaya bahwa dia bisa mendapatkan lebih itu kita perbaiki gitu. Kemudian ada yang tentang masalah asmara dan sebagainya. Jadi banyak banget kasus yang udah aku pecahkan, termasuk kesehatan juga, termasuk kontak dengan anak dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa coba sesi GSR dengan spesialis, dengan aku atau dengan spesialis lainnya. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, aku juga bisa rekomendasikan temanku atau rekan kerjaku. Kemudian kalau kalian mau belajar sendiri, kalian bisa belajar modul 1 GSR. Aku harap video ini berguna buat kalian. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Kalau misalkan masih ada yang belum jelas dan kalian mau tanyain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke? Bye-bye. Have a nice day.